Halo, jumpa lagi di channel Puede Education. Di video kali ini saya akan fokus membahas mengapa orang kok cepat sekali berhenti belajar pemrograman alias menyerah di tengah jalan. Tonton sampai habis videonya ya. Sebagai perumpamaan, pemrograman itu seperti olahraga basket. Di lapangan basket, tentu Anda akan melihat suasana yang baru. Ada banyak peralatan dipakai di situ untuk olahraga. Misalkan ada bolanya, ada kunnya untuk kita sebagai tanda ya. Di sini orang-orang yang tempatnya kita berjaga, atau sebagai tanda tempatnya kita lay up dan seterusnya. Jadi ada banyak peralatan dan suasana baru yang Anda lihat. Lalu Anda mencoba untuk belajar. Anda dari yang paling dasar dulu, belajar basket adalah Anda mencoba untuk dribbling dulu. Mulai dari dribbling mengenai pantulannya itu nggak benar, sehingga mengenai wajah Anda atau mengenai gigi Anda, sehingga berdarah dan seterusnya. Anda terus berusaha untuk mencoba berlatih, mulai dari dribbling dulu, meskipun kena giginya ya, kena bibirnya, lalu berdarah dan seterusnya. Anda terus berlatih pantang menyerah. Setelah pulang latihan, Anda melihat di kaca bahwa Anda, waduh, ini gigi berdarah ini ya, karena dribblingnya keliru tekniknya, sehingga pantulannya terlalu keras, membentur bibir dan seterusnya. Anda bertekad, wah besok saya mencoba untuk dribbling lebih baik lagi, supaya mantulannya ini tidak terlalu keras, saya akan kontrol pantulannya ya. Saya akan kontrol tenaga saya sehingga mantul bolanya itu tidak terlalu tinggi. Seperti yang kita tahu, olahraga basket itu tidak hanya skillnya, tapi juga physically Anda harus digembleng ya. Secara fisik Anda harus digembleng dengan artian, fisik Anda harus kuat, Anda harus berlari, supaya kuat ya, lari sana lari sini dalam waktu tertentu. Anda harus melatih otot Anda dengan push up dan lain sebagainya, supaya Anda kuat melempar bola cukup banyak ya dalam satu pertandingan. Anda harus shooting terus-menerus, cukup banyak, dribbling terus-menerus, sehingga Anda harus kuat otot-ototnya ya. Jadi nggak hanya technical basketnya, tapi otot Anda juga dilatih secara fisik. Setelah lewat 2 bulan Anda berlatih, Anda kembali ke rumah, Anda lihat diri Anda di cermin lagi, belum ada perubahan yang tampak nih ya. Fisik-fisik yang saya latihan, lari, angkat besi, mungkin push up dan lain sebagainya, belum kelihatan. Otot-otot saya masih belum kebentuk. Secara fisik badan saya nggak ada perubahan selama 2 bulan ini. Lalu Anda mencoba berlatih sampai dengan bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, Anda merasa tidak ada perubahan. Apa yang saya lihat di cermin tidak ada perubahan, fisik saya tidak berubah. Skill saya kok tampaknya ya datar-datar aja, sulit untuk mempelajari dribbling. Bahkan yang paling dasar dribbling aja kok kasarnya sulit banget ya. Seringkalinya orang mengira perkembangan kita untuk belajar basket ini seperti gambar grafik ini. Jadi linear dengan waktu ya, semakin lama aku belajar semakin aku hebat dengan cepat. Padahal grafik seperti ini tidak berlaku. Yang betul adalah keterampilan Anda atau growth Anda akan semakin berkembang dengan baik itu secara eksponensial seperti gambar ini. Yang dimaksud dengan grafik eksponensial ini adalah waktu bukan satu-satunya ukuran. Anda langsung tiba-tiba bisa dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tadi. Begitu Anda menguasai teknik yang paling dasar dalam basket, misalkan dribbling dalam waktu 5 bulan ya, cukup lama misalkan, atau 6 bulan cukup lama, sampai Anda benar-benar lancar dribblingnya, tiba-tiba Anda dengan cepatnya belajar teknik basket yang lain. Jadi eksponensial grafik yang dimaksud di sini adalah waktu pertama kali saya mulai sangat lama. Tapi begitu Anda bisa menguasai teknik yang paling dasar seperti misalkan dribbling, Anda bisa mempelajari teknik layup dengan baik. Anda yang bukan orang kidal, tidak biasa menggunakan tangan kiri, bahkan bisa melatih layup Anda pakai tangan kiri dengan cepatnya. Setelah Anda menguasai teknik dribbling misalkan. Begitu Anda menguasai satu teknik, Anda dengan cepatnya bisa mempelajari teknik-teknik lain, tidak perlu waktu selama seperti Anda memulai pertama kali tadi. Nah, seringkali orang menyerah di fase-fase yang awal tadi. Mereka mengira pertumbuhan perkembangan mereka selinier dengan waktu. Padahal harusnya mereka harus berpikir eksponensial seperti gambar itu. Sama halnya dengan belajar musik. Saat Anda belajar salah satu alat musik, misalkan gitar, Anda belajar untuk membunyikan senar-senarnya, Anda pukul bersamaan, itu juga perlu waktu, perlu latihan, perlu irama juga. Anda membiasakan itu cukup lama. Mungkin sampai berbulan-bulan Anda tidak ada perkembangan, tidak bisa. Karena memang grafiknya bukan linear dengan waktu. Tapi begitu Anda menguasai dasarnya, Anda bisa memainkan senarnya ya, istilah dalam bahasa Jawanya itu digenjreng gitu ya, sehingga bunyi bersamaan, lalu digenjreng atas atau digenjreng bawah dan seterusnya. Anda bisa menguasai dengan baik,
tiba-tiba Anda bisa menguasai kunci-kunci. Jadi bagaimana caranya kunci C, bagaimana bentuknya kunci D, dan seterusnya dalam alat musik gitar. Bahkan belajar satu lagu pun butuh waktu berbulan-bulan lamanya. Sulit sekali menguasai kalau itu pertama kali ya. Tapi begitu Anda klik ya, begitu Anda connected dengan alat itu, alat musik gitar, Anda tiba-tiba dengan cepatnya Anda bisa belajar lagu lain, dan lagu lainnya lagi. Bahkan yang sudah mahir, Anda cukup dengar lagu baru, Anda tahu, oh ini pakai kunci apa, ini pakai kunci apa, setelah ini pindah ke kunci ini, setelah ini pindah ke kunci ini, dan seterusnya dalam alat musik gitar. Demikian juga halnya pemrograman. Di awal-awal akan terasa sulit sekali, Anda tidak mengerti karena ini hal yang baru, semuanya baru, Anda tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Ingat, goalnya saat Anda belajar pemrograman adalah Anda harus lancar menerapkan ide dalam pikiranmu menjadi perintah-perintah pemrograman dengan baik. Untuk melakukan itu tentu butuh waktu yang banyak. Jadi Anda harus belajar dan mungkin belum kelihatan hasilnya dalam waktu dekat ya. Tapi begitu Anda connected atau klik dengan basic pemrogramannya, dengan sintaks-sintaksnya, Anda akan dengan cepatnya belajar hal yang lain, teknik-teknik dalam pemrograman yang lainnya dengan cepatnya. Jadi kesimpulannya adalah Anda harus pantang menyerah, terus mencoba, dan Anda harus sadari bahwa grafiknya adalah eksponensial. Growth Anda dengan waktu, bukan linear. Jika Anda kesulitan saat Anda belajar pemrograman 101 alias dasar, atau Anda ingin berkonsultasi langsung dengan kami, atau Anda bingung mau kuliah computer science tapi nggak tahu ini jurusan apa yang harus saya ambil karena variasinya sangat banyak ya. Anda bingung mau ngambil jurusan yang mana, silakan Anda klik link di bawah ini, kami akan menyediakan di kolom deskripsi supaya tim kami bisa menghubungi Anda, karena kami akan ada rencana webinar gratis. Semoga kita bisa bertemu di webinar tersebut untuk konsultasi langsung atau tanya jawab langsung tentang Programming 101. Jika video ini bermanfaat buat Anda, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Salam Puidik!